العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah. Tafsir yang kita gunakan adalah tafsir Al-Baydawi. Kita sudah memasuki ayat 132. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Ya bunayya inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu alazim. Jadi sekarang kita pilah-pilah dulu. Jadi yang pertama, wa wassa biha Ibrahim. Ya, coba diterjemahkan. Dan Ibrahim mewasiatkan dalam ucapan itu kepada anaknya dan anak-anaknya. Ya. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anaknya. Ada yang membaca wa ausa. Jadi nanti di dalam qiraat ada yang baca wa wassa, ada yang baca wa ausa. Artinya sama, dua-dua wasiat. Wasiat ini ada nanti wasiat wajibah. Jadi namanya wasiat wajibah. Ketika seorang mau meninggal dunia, wasiat wajibah ini artinya wasiat itu wajib harus disampaikan. Itu terkait masalah hutang piutang. Maka seorang ketika mau meninggal dunia harus kasih tahu. Maka ketika kita sakit, kita harus panggil anak kita dan memberitahukan. Ini ayah pernah bernazar begini-begini. Kalau meninggal jangan sampai nanti dituntut. Maka lakukanlah nazar ini. Ini namanya wasiat wajibah. Nanti ada wasiat sunnah. Ada wasiat sunnah. Bagaimana wasiat sunnah? Sebelum meninggal dunia beliau mengatakan itu tanah nanti wasiat sepertiga untuk masjid. Ya, itu wasiat sunnah. Jadi belum dia lakukan, tetapi ketika nanti mau meninggal, nanti tolong tanah itu sepertiga berikan kepada sepertiga untuk ini. Itu namanya wasiat sunnah. Dalam hal ini, Nabi Ya'qub alaihissalam berwasiat kepada anaknya. Nah, ini terkait dengan apa? Kita butuh kepada asbabun nuzul, sebab turun ayat ini. Yahudi mengatakan, ini Nabi Ya'qub pernah diklaim oleh Yahudi. Nabi Ya'qub itu berasal kelompok Yahudi. Nabi Ibrahim Yahudi. Allah menjawab di dalam Al-Quran, Ya'qub itu bukan Yahudi. Kemudian Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi. Yahudi itu muncul setelah Nabi Musa alaihissalam. Nah itu Yahudi muncul. Sedangkan setelah Nabi Ya'qub dipanggil dengan Israel. Israel itu kalau dalam bahasa Ibrani berasal dari kalimat Isra'iluhu. Isra'iluhu adalah, kalau di dalam Taurat Isra'iluhu. Maka kalau di dalam Taurat disebutkan Ilohu, dalam Injil Ilohu, itu maknanya Tuhan. Isra itu maknanya abdun, hamba Tuhan. Jadi makanya Israel dipanggil kepada Nabi Ya'qub alaihissalam karena Nabi Ya'qub itu adalah hamba Tuhan. Tapi kalau di dalam bahasa Arab, Israel itu berasal dari kalimat asra yusri, artinya suka jalan malam. Apakah berdakwah atau berpindah-pindah tempat? Itu tidak ada lain adalah Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub punya anak itu bahasa Arabnya Bani. Karena Nabi Ya'qub dipanggil Israel, maka anak-anak keturunan Nabi Ya'qub dipanggil Bani Israel. Sehingga sampai keturunan ke bawah terus sampai Nabi Musa alaihissalam masih Bani Israel. Kapan munculnya Yahudi? Ya, munculnya Yahudi ketika umat Nabi Musa alaihissalam ada 12 kelompok, isna asyara asbatan umama. Nabi Musa punya 12 kelompok, 12 kaum. Ketika salah satu 12 kaum ini membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala,
Ketika mereka mau diazab oleh Allah, mereka mengatakan inna hudna ilaika, kami bertaubat. Ya, bertaubat itu kalau di dalam bahasa Ibrani hada yahudu yahudiyan. Maka kalimat Yahudi itu berasal dari kalimat hada yahudu. Sehingga sebagian penafsir mengatakan, mengklaim kalau di dalam Al-Quran inna hudna ilaika itu bukan bahasa Arab, tetapi bahasa Ibrani. Ya, itu bahasa Ibrani. Termasuk Taha. Taha itu bahasa Ethiopia. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Itu Taha. Kemudian bil qistasil mustaqim. Qistas itu bukan bahasa Arab. Ya, qistas bukan bahasa Arab. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Yahudi mengklaim mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab turun ayat ini. Makanya untuk memahami sebahagian ayat Al-Qur'an itu, kadang-kadang kita butuh kepada asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat itu. Tidak boleh kita mereka-reka dengan terjemahan, tidak boleh. Tidak boleh kita hanya mengatakan ini menurut saya begini, nggak boleh. Lihat dulu kepada asbabun nuzul. Walaupun nanti ada asbabun nuzul yang berbeda-beda pendapat, ada ulama berbeda pendapat tentang sebab turun ayat ini. Sekelompok Yahudi mendatangi Rasulullah SAW dan mereka mengklaim, apa kata mereka? Ya Muhammad, kamu tahu nggak? Ketika Yakub mau meninggal dunia, beliau berwasiat dengan iktikad Yahudi. Hendaklah kalian itu Yahudi semuanya. Nah, ini kata Yahudi kepada Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat ini. Yang Yahudi itu tempu kepada Allah. Yang benar begini ya Muhammad. Ya, yang benar begini. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anaknya. Wasiatnya apa? Itulah ayat setelah ini. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam yang diklaim oleh mereka itu sebagai Yahudi itu bukan Yahudi. Nabi Yakub yang diklaim oleh mereka itu Yahudi bukan Yahudi. Makanya mereka itu semua keyakinan, amal perbuatan yang mereka lakukan semua untuk tauhid dan menyembah Allah. Sehingga namanya millah, ya, millat Ibrahim. Apa itu millah? Kita sudah membahas pertemuan yang lalu. Di dalam tafsir At-Tabari, yang dimaksud millah itu apa? Al-ikhlasu wa tauhid. Ajaran yang mengajarkan kita ikhlas beribadah dan tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah millah, ya. Setelah itu pada masa Nabi Yakub alaihissalam demikian pula. Nabi Yakub menjalankan millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi makanya mereka itu semua dianjurkan untuk ikhlas dalam beribadah dan untuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak ikhlas, maka amal ibadah itu ditolak. Ini seperti kata Fudail bin Iyad di dalam kitab beliau. Kalau ingin amal itu saleh, la budda ayatawaffar syartani asasiyani. Harus ada dua syarat. Al-ikhlasu was-shawab. Amal ibadah itu harus ikhlas dan harus benar. Kalau salah satu saja kurang, fa'amaluhu mardud. Ya, kata Fudail bin Iyad. Itu kalau satu kurang saja amalnya ditolak. Sehebat apapun ilmu kita dalam beribadah, tapi tidak ikhlas karena Allah, fa'amaluhu mardud. Seikhlas apapun ibadah kita berangkat dari rumah ikhlas kita sholat, tapi salah salatnya. Jadi tidak benar. Takbirnya salah, bacaan salah, semua salah. Fa'amaluhu mardud. Amalnya juga ditolak. Ya. Jadi harus ada dua-dua. Makanya Nabi Yakub alaihissalam menjalankan millahnya Nabi Ibrahim. Maka namanya millata Ibrahim. Itulah millata Ibrahim. Mengajarkan sesuatu, maka Nabi Ibrahim kan ada suhufi Ibrahim wa Musa. Nanti ada suhuf Ibrahim, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Quran, kan 5 semuanya. Sekarang masalahnya, apa bedanya di antara 5 ini? Kenapa yang 3 selalu disebutkan? Taurat, Injil, Quran. Kenapa yang 2 jarang disebutkan? Suhuf Ibrahim dengan yang Nabi Daud ya, Zabur. Kenapa jarang disebutkan? Karena suhuf Ibrahim dengan Zabur itu di dalamnya berisi motivasi saja dalam beribadah. Mari kita beribadah, mari kita mentauhidkan Allah, mari kita berbuat ini, kebaikan. Sedangkan 3 lagi, Taurat, Injil, Quran itu mengajak kepada kebaikan dan hukum. Ya, syariat ada di situ. Barang siapa yang tidak begini maka akan begini. Itu tidak ada di dalam suhuf Ibrahim dan di dalam Zabur. Jadi dalam suhuf Ibrahim hanya mengajak saja untuk berbuat kebaikan. Kemudian di dalam Zabur begitu juga, mengajak saja untuk berbuat kebaikan.
Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini makna wa wassa biha. Ha itu kemana kembalinya? Ha itu kata ganti. Itulah al-millah. Al-millah bagaimana? Ikhlas dalam beribadah. Nah, ikhlaslah dalam beribadah, dia berpesan kepada anak-anaknya. Maka kalau ikhlas dalam beribadah, tauhidlah kamu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Nabi Yakub menyuruh anaknya untuk Yahudi, tidak ada. Yahudilah kalian, tidak ada. Karena Yahudi itu konotasi negatif. Arti konotasi negatif apa? Bertaubat. Setelah buat salah taubat, buat salah taubat, buat salah taubat. Inilah ucapan mereka, Yahudi, Yahudi, Yahudi. Itu maknanya taubat, taubat. Kita tidak ada masalah membunuh orang lain, nanti kita taubat lagi. Jadi makanya Yahudi itu, mereka sendiri yang merencanakan pembunuhan kepada Nabi Isa alaihissalam. Siapa yang membunuh Nabi Zakaria? Yahudi, Bani Israel itu. Maknanya Nabi dari keturunan mereka sendiri mereka bunuh. Dan mereka punya prinsip, pembunuhan itu ketika mereka sudah melakukan pembunuhan dimaafkan oleh Allah dengan bertaubat. Maka mereka identik dengan nama Yahudi, Yahudi, Yahudi. Inna, dalam Al-Quran diabadikan, inna hudna ilaika, kami itu kembali kepada engkau ya Allah, kembali kepada engkau. Setelah membunuh, kami kembali kepada engkau. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ibrahim itu kalau di dalam bahasa apa namanya, ini bukan bahasa Arab. Ibrahim itu bukan bahasa Arab. Sehingga nanti ada yang dipanggil Abraham ya, Abraham. Abrahah al-Ashram. Jadi Abrahah al-Ashram yang beliau itu berasal dari Ethiopia. Dari Ethiopia untuk menyebarluaskan ekspansi raja, maka beliau masuk ke Asia. Kemana beliau masuk? Ke Yaman. Sehingga di Yaman didirikan sebuah Quraisy. Quraisy itu untuk apa? Supaya orang yang ada di Asia itu untuk mengingat raja, mereka itu berputar-putar di situ, ya tawaf, ya supaya tawaf di situ, supaya jangan pergi lagi ke Mekah, tawaf berputar di situ, sehingga untuk mengenang apa namanya raja, maka mereka buat Quraisy di situ. Walaupun pada akhirnya tidak ada yang mau beribadah di situ. Itu Abraham, Ibrahim. Itu bukan bahasa Arab. Ya. Asbat bukan bahasa Arab. Yakub bukan bahasa Arab. Jadi makanya yang ngomong bahasa Arab itu, yang menggunakan bahasa Arab itu cuma keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Keturunan Nabi Ismail. Ini dibuktikan dengan kitab judulnya Al-Adab fil Asri Al-Jahili. Di situ diungkapkan awwaluman sakana Makkah wa takallama al-Arabiyyah Ismail alaihissalam. Yang pertama sekali tinggal di Mekah itu tidak ada orang lain yang tinggal. Tidak ada orang lain yang pertama sekali ngomong bahasa Arab kecuali Ismail alaihissalam. Sedangkan anak Nabi Ibrahim, Ishak, beliau tidak ngomong bahasa Arab. Keturunannya tidak ngomong bahasa Arab, tapi bahasa Ibrani. Makanya nanti Taurat itu dalam bahasa Ibrani. Injil dalam bahasa Ibrani. Kenapa Ibrani? Karena mereka semua keturunan Bani Israel. Jadi bukan bahasa Arab. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Tetapi ada keanehannya. Pada anak Nabi Yakub alaihissalam itu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu menguasai bahasa Arab. Dari mana beliau ilmu itu? Inilah namanya ilmu batini yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam pada hakikatnya karena keturunan Bani Israel beliau tidak bisa ngomong bahasa Arab. Tetapi ketika sampai ke Mesir, Raja Mesir kan hebat bahasa apa? Ada berapa bahasa dia kuasai. Tetapi tidak seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Ini untuk menarik perhatian raja saja. Ketika Nabi Yusuf masuk ke kerajaan, Nabi Yusuf mengucapkan salam dalam bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja bertanya, ayu lisani hadza? Bahasa siapa ini? Dijawab oleh Nabi Yusuf alaihissalam, hadza min lisani Ismail. Ini adalah bahasa Ismail. Ya, dia tahu. Kemudian diungkapkan lagi dalam Assalamualaikum dalam bahasa Ibrani. Ditanya oleh raja, ala lisani hadza man? Ala lisani man hadza? Ini bahasa siapa ini? Ini bahasa ayah saya, bahasa Ibrani. Sampai raja kan bingung, kamu siapa sebenarnya? Ya, kamu siapa sebenarnya? Akhirnya kan diangkat sebagai pengganti raja. Dan raja mengatakan, kamu terserah mau buat apa saja, saya mengikutimu. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka kalimat wawassa, nanti ada yang membaca wa'ausa, nanti di situ ada tasdid.
Tasdid itu apa? Istimrar, berkelanjutan. Artinya berkelanjutan. Sebelum Nabi Yakub meninggal, ketika memanggil anak, nanya lagi, nak, kamu nanti sembah apa kalau ayah meninggal? Ya, Pak. Yuk kalau meninggal ya besok tanya lagi, nak, kamu sembah apa nak kalau ayah meninggal dunia nanti? Ya, nih Pak. Ini makna wawassa. Nanti ada wa'ausa. Wa'ausa artinya memberikan nasihat, ya, memberikan nasihat atau memberikan tausiah. Sudah, ini penggalan yang pertama. Penggalan yang kedua, banihi. Ya, coba diterjemahkan. Apa itu banihi? Bukan. Ke belakang lagi. Berwasiat kepada anak-anaknya. Ya. Anak-anaknya kan banyak. Kenapa diungkapkan wa banihi? Kenapa tidak wa abnaihi? Padahal anak Nabi Yakub dalam anak Nabi Ibrahim dalam satu ini kan 2. Ada yang mengatakan bukan 2 tapi 4. Ada yang mengatakan 8. Ya, kita lihat sekarang. Yang 2 itu siapa? Yang 4 itu siapa? Anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelumnya kita cerita ini dulu. Kenapa banihi? Kenapa tidak abnaihi, anak-anaknya? Atau kalau anaknya 2, kenapa tidak 2 saja dibuat sini? 2 anaknya. Ya, ini namanya di dalam kajian ilmu balaghah majaz mursal alaqah juz'iyah. Menyebutkan hanya satu anak saja tapi sudah mewakili anak-anak yang lain. Ya, satu saja disebutkan. Jadi tidak usah disebutkan semua. Nabi Ibrahim punya sekian orang anak, tidak perlu. Satu orang anak aja disebutkan, sudah mencakup yang lain. Sekarang kita lihat. Siapa anak Nabi Ismail alaihissalam? Anak Nabi Ibrahim. Wa banu Ibrahim kanu arba'ah. Nah, ini ada yang mengatakan anaknya 4. Kalau tadi yang kita lihat dalam ini kan 2, Ismail dan Ishak. Ishak melahirkan Bani Israel, sedangkan Nabi Ismail melahirkan, itulah keturunan Arab ya Pak. Quraisy juga dari situ, keturunan Quraisy juga dari Nabi Ismail alaihissalam. Siapa nama anak beliau? Ismail 1, Ishak, Madian dan Madan. Ya, Bani mendapat pertama 4. Waqila Thamaniyah. Ada yang mengatakan 8 anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Waqila arba'ata asyar. Ada yang mengatakan arba'ata asyar, 14. Tapi tidak disebutkan siapa ke-14 itu. Ada yang mengatakan lagi, anak beliau itu, ini lebih nih, 10 ya Pak, ini 10. Anak beliau 10. Jadi dari Hajar Ismail, dari Sarah Ishak, kemudian 8 lagi dari siapa? Kanturah al-Kan'aniyah, dari Kan'an. Seorang wanita namanya Kanturah al-Kan'aniyah. Tetapi dari keturunan ini tidak ada yang menjadi nabi. Tidak ada yang menjadi nabi dan rasul. Ya, maka disebutkan 2 saja tadi. Sudah. Berarti ini ceritanya bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sangat perhatian sekali masalah tauhid, masalah ibadah. Maka kita demikian pula, maka nggak perlu heran. Kalau ada orang ingin berangkat haji, dia khawatir nanti meninggal ini. Maka dia duduk dulu sama anak-anaknya. Ya, berikan wasiat. Nah, kalau ayah meninggal, selesaikan hutang ayah nanti. Karena masalah hutang itu Rasulullah pernah tidak mau menyalatkan orang yang ada hutang. Ketika Rasulullah SAW disuruh menjadi imam, Rasulullah bertanya, ini sebulan ada hutang nggak? Ada ya Rasulullah. Lu bertemu ya urun hutang. Jadi bagaimana ya Rasulullah? Siapa ahli waris? Coba tunjuk tangan. Sebelum harta kalian bagi-bagi, selesaikan hutang dia. Nah, sudah beres. Kemudian setelah itu, hari selanjutnya ada yang meninggal lagi, Pak. Rupanya urun hutang loh. Ditanya oleh Rasulullah, si pula ada hutang? Ada ya, nggak mau saya salatkan dia. Siapa ahli warisnya? Tunjuk tangannya. Mana harta dia? Karena harta aja ya Rasulullah. Jadi kalian, kami nggak punya harta juga. Ya, nggak mau saya salatkan. Kecuali ada orang mau menjamin hutang dia. Maka ada satu orang sahabat menunjuk tangan, Pak. Saya menjamin ya Rasulullah hutang dia. Kalau menjamin boleh, saya salatkan dia. Maka ini wasiat wajibah namanya. Maka kita kalau waktu mau sakit parah, panggil aja terus anak. Nak, hutang ayah sekian. Nak. Ya, hutang ayah sekian. Ayah pernah bernazar. Itu tanah orang, itu punya orang, bukan punya kita. Anaknya harus pegang dulu, Pak. Harus kasih tahu semuanya. Kenapa? Ketika kita meninggal dunia, baik mendakwa anak ini, Pak. Atau anak sudah mengambil harta kita dan dia tidak bayar hutang kita, Pak. Yang sengsara kita nanti. Ya, yang sengsara kita. Makanya Rasulullah SAW menyuruh setiap utang piutang atau apa saja, tulislah dengan tangan, letakkanlah di bawah kasur, di bawah bantal. Kenapa di bawah bantal?
Paling enggak nanti waktu mau dimandikan, mayatnya sudah meninggal mau dimandikan, kan bantal dipindahkan, dia lihat kertas itu. Maka jangan disimpan di dalam lemari, Pak. Simpan dalam lemari. Ya, jadi wasiat atau apa saja jangan simpan dalam lemari. Jadi makanya continue ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim continue memberikan nasihat kepada anaknya Ismail dan Ishak. Nanti kalau dalam satu ini lagi ada 8, satu lagi mengatakan 12, berarti 12 orang anaknya diberikan nasihat, diberikan petunjuk. Nah, ayah hutang begini, nah ini begini, nah ini begini. Nah, sudah. Kita lanjut sekarang. Wa Yaqub. Ya, ini saya terjemahkan saja, nanti penerima bingung juga ini. Wa Yaqub itu apa? Nabi Yaqub demikian pula. Ya, Pak, sama juga dengan Nabi Yaqub. Ini waw ataf. Nabi Ibrahim memberikan nasihat kepada kedua anaknya, 4 anaknya, atau 8 anaknya, atau 12 anaknya, supaya mereka itu jangan lari dari mengesahkan Allah dan ikhlas beribadah. Demikian pula, itu makna waw ataf di situ. Ya. Demikian pula Nabi Yaqub. Maka Nabi Yaqub alaihissalam sama seperti Nabi Ibrahim. Waktu mau meninggal dunia, beliau kumpulkan semua anak-anaknya. Ya. Maka ketika berangkat haji kan begitu juga, kumpulkan anak-anaknya. Nah, kalau ayah nggak pulang lagi nanti, tolong begini-begini. Nah, kalau ayah nggak pulang nanti, ya kasih tahu semuanya. Ayah pernah bernazar, nanti ayah akan buat begini-begini. Tolong selesaikan nazar. Kalau pulang nanti ini ada utang-utang ayah. Harus tahu semuanya. Tiba-tiba kita meninggal dunia, jangan sampai anak nanti sudah membagi harta kita. Uang sudah dia selesaikan, dibagi semua. Tiba-tiba utang kita nggak diselesaikan. Ya, nanti kita yang bermasalah. Nazar kita tidak diselesaikan oleh anak kita. Nanti kita juga bermasalah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti beda lagi dengan hibah ya, Pak. Beda lagi dengan hibah. Nanti kita menghibahkan, nah kalau ayah meninggal nanti, itu rumah itu hibahkan kepada anak paling kecil, ya, anak paling itu ayah hibahkan. Maka ketika ayahnya meninggal, hibah dia dapat, kemudian nanti warisan juga dapat. Ya. Seorang wanita dapat dia warisan, walaupun tadi sudah dapat hibah dia dapat, warisan juga dapat. Tapi dia bisa menarik hibah itu. Menarik hibah bagaimana? Anak yang terakhir itu durhaka orang uruci, atau dia bermasalah, Pak, bisa ditarik kembali hibah. Anak aja deh do hibah kanunya, do hibah berarti pula. Ya itu boleh, Pak, menghibah itu boleh. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mereka wasiatkan? Anak-anaknya. Bagaimana ucapannya? Ya, ini sekarang kita. Ya bunayya. Coba dibaca lagi terjemahannya. Wahai anak-anakku. Ini namanya uslubut talattuf. Ya, nampak. Jadi kalau di dalam bahasa Arab ada panggilan jauh, ada panggilan dekat. Jadi kalau panggilan jauh itu dengan ya, ayah, haya, wa'a, waya, itu panggilan jauh. Tetapi di dalam Al-Quran cuma ada ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina kafaru, itu ya saja. Panggilan dekat itu dengan hamzah a atau ai, yang ini tidak ada di dalam Al-Quran. Semua panggilannya dengan ya. Maknanya apa? Jauh. Contoh, kita sedang memanggil teman kita, dia jauh dari kita 500 meter atau 10 meter lah, maka kita berteriak dengan panggilan ya Muhammad, kita panggil ya. Maka kalau dekat jangan dipanggil dengan ya, kecuali dia keluh, Pak. Kecuali keluh. Kalau boleh kita panggil ya. Kalau tidak keluh, maka kita panggil Muhammad. Ai Muhammad. Ya, kita panggil ya, Pak. Orang-orang nak gehe ya menyodok, kecuali kita nyok keluh, Pak. Hana perlu tempuhnya gehe topi gehe ya gehe, Pak. Ya. Sekarang bagaimana ya di sini? Seperti ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa Allah memanggil dengan panggilan jauh bagi orang beriman? Sebelum ini ada dua tafsiran. Yang tafsiran yang pertama, manusia tidak bisa mendeteksi hal gaib, sehingga dia tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala begitu saja, karena dianggap jauh. Ya, maka dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, yang kita itu jauh, kamu berada di alam syahadah, saya berada di alam gaib. Tafsiran yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang beriman untuk puasa Ramadan, untuk salat, ya Pak. Sebelum mereka lakukan puasa itu, maka mereka tetap dianggap jauh oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena ada orang beriman ya Pak. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada orang beriman. Dia beriman hanya hatinya saja Pak. Dia yakin ke Allah. Yakin puasa itu wajib. Diungkapkan dengan mulutnya lagi, tapi tidak pernah puasa. Dia yakin dengan salat itu wajib. Diungkapkan lagi dengan mulutnya, tapi dia tidak salat ya Pak. Jadi maka dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang yakin. Yakin terhadapku, yakin terhadap perintah-perintahku baik dengan hatinya maupun dengan mulutnya. Sekarang puasalah kalian adalah wujud daripada keyakinan anggota tubuh kalian kepadaku. Ya, maka iman itu nggak cukup dua. Iman itu harus tiga. Yakin dengan hati, lafadzkan dengan mulut, wa ta'mal bil jawarih, lakukan dengan anggota tubuh. Itu salat, puasa, ibadah, bersedekah, baca Quran dan lain sebagainya. Maka panggilan ini ya bunaya, wahai anak mertua lu. Ya, ini Pak makna itu namanya uslubu talattuf. Ini Nabi Ibrahim ataupun Nabi Yakub alaihissalam itu masih menganggap anaknya jauh kalau tidak mau melakukan perintah ayahnya. Kalaupun setelah Nabi Yakub meninggal dunia atau Nabi Ibrahim meninggal dunia, mereka dianggap jauh semua. Berarti kenani lu nih lagi ya. Ya, satu, yang kedua. Ya bunaya. Penggunaan kalimat ya bunaya pernah juga kita lihat di dalam surah Luqman. Ya bunaya aqimis shalah. Ya, nanti ada lagi kalimat kalau anak itu ibnu. Ya ibni. Apa beda ya ibni dengan ya bunaya? Ya ibni itu seorang ayah jauh dengan anaknya. Ya bunaya seorang ayah itu dekat sekali dengan anaknya. Maka Nabi Yakub alaihissalam sangat dekat sekali dengan anak-anaknya. Termasuk dia berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni anak saya ya Allah. Dia lagi ampun ya Pak. Sekarang kita tanya, ada nggak orang tua yang minta ampun kepada untuk anaknya? Jarang Pak. Yang ada anaknya minta ampun kepada orang tuanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ada nggak orang tua anaknya begitu apa melawan dia? Ada nggak pernah tak ya Allah ampuni dosa anak saya ya Allah? Anak jarang Pak, jarang. Ya Pak, jarang sekali. Seorang ayah yang minta ampun kepada Allah untuk diampuni dosa-dosa anaknya. Itulah Nabi Yakub alaihissalam. Nanti coba lihat di dalam surah Yusuf. Bagaimana Yakub begitu sakit hati kepada anaknya, tapi tetap berdoa, ampuni dosa anakku ya Allah. Ya, menyokong itu apa nih berdoa bina? Nepu jirah lu gede ya Allah. Kayak petakit hati lu, ya nampak. Yang kayak petakit hati lu nepu jirah itu mudah nepu jirah ya Allah. Ya, nepu jirah itu mudah. Maka Rasulullah mengatakan, jangan pernah berdoa macam-macam untuk anakmu, kata Rasulullah SAW. Jangan berdoa kehancuran untuk anakmu, musnah anakmu, atau celaka untuk anakmu. Jangan pernah berdoa. Kamu tidak tahu, kata Rasulullah, ketika kamu berdoa, itu waktu istijabah doa. Ketika doamu diistijabah oleh Allah, maka nanti anakmu tunggu saja hasil doa. Kalau kamu doa minta sengsara, tunggu saja anakmu sengsara nanti. Kamu nikmati saja. Tidak bisa kamu rubah lagi, ya Pak. Menikmati saja. Bisa saja kenikmatan itu, sengsara itu 10 tahun akan datang, atau 20 tahun akan datang. Maka jangan terkejut nanti. Ya Allah, anak saya kenapa sengsara selalu? Kita tidak tahu itu akibat doa kita 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Atau 10 tahun yang lalu. Ya. Maka ini di sini. Ya bunaya. Itu kalau kita lihat secara bahasanya, semantik. Ini namanya semantik leksikal. Ya. Kita lihat dari asal bahasanya, itu merupakan uslubu talattuf. Begitu dekatnya Nabi Yakub dengan anaknya. Begitu dekatnya Luqmanul Hakim dengan anaknya. Setiap masalah ditanya, nah kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Ya. Sehingga anaknya bangga sekali dengan ayahnya. Itu ayah saya. Ya bangga ya Pak. Yang merumput dan takutan, berdoa dan takutan ya Pak. Maka tidak bangga dia sama ayahnya. Iya dong, kau panen ayah lu nih. Ya, tidak bangga dengan ayahnya. Tapi ini walaupun ayahnya seorang petani, dia bangga ya Pak. Itu ayah saya. Yang mengajarkan agama kepada saya. Itu ayah saya. Yang selalu komunikasi dengan saya. Ya, jadi anak kita walaupun jauh komunikasi tetap terus. Kita tanya terus, nah temayang nu, nah pegatnya nu, nah telah temayang nu, tanya gitu Pak. Ya. Inilah usul talattuf. Bahkan ketika meninggal dunia itu dipanggil semua oleh Nabi Yakub alaihissalam. Ini maknanya apa? Nabi Yakub sebelum meninggal dunia anaknya masih lengkap semua 12 orang. Anaknya masih lengkap. Jadi 12 orang itu siapa? Ya. 12 orang anak Nabi Yakub alaihissalam. Wa banu Yakub itsna asyara. Anak Nabi Yakub itu 12. Yang pertama Ruben,
kemudian Syam'un, kemudian Lawi, kemudian Yahuda, kemudian Sukhur, ya susah juga namanya, Sukhur namanya. Kemudian Bulun, kemudian Taftauni, Waduna, Wakuda, wa Ushir, wa Bunyamin dan Yusuf. Itu 12 anaknya. Walaupun beliau marah kepada 10 orang anaknya, tapi tidak diungkapkan kemarahan dengan mulutnya. Jadi beliau mengatakan fasabrun jamil, lu bertabalo ni Allah, lu hadapi di doa ni Allah. Ai lu hadapi yo. Lu bertabalo. Sedangkan dua tadi tidak ada masalah. Ke-12 anak beliau ini itu dengan ibu yang berbeda. Ya, ibu yang berbeda. Cuma Nabi Yusuf dan Bunyamin saja yang satu ibu, mereka satu ibu. Sedangkan 10 orang itu mereka beda-beda ibu lagi. Ya, beda-beda ibu lagi. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kalimat Yakub itu juga bukan bahasa Arab. Ya, Yakub itu bukan bahasa Arab. Ya bunayya. Ini artinya wahai anak mutualu. Nah, begitu dekatnya Nabi Ibrahim dengan dua anaknya. Sampai-sampai ketika mau disembelih kan Nabi Ibrahim kan dekat sama Ismail, Pak. Ya Ismail, ayah semalam bermimpi, ya, Pak. Maka mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam itu terjadi pada waktu tarwiyah. Ya, waktu tarwiyah. Kemudian beliau itu mengungkapkannya pada waktu Arafah. Tarwiyah itu apa? Riwayat mimpi. Arafah baru beliau tahu, Pak. Wah, ini begini. Pada 9. Pada 10 baru An-Nahr, baru beliau sembelih. Jadi makanya pada 9 itu beliau memanggil Nabi Ismail alaihissalam, "Bagaimana ayah melupa menyembelih kamu nak?" Karena anaknya begitu dekat dengan ayahnya. Anaknya pendidikan agama diberikan ayahnya, dengan sangat ini keluar dari mulutnya. Ya abatif, wahai ayahku, lakukan perintah Allah, hana masalah. Kitanya coba. Nih, ayah melumpur berkelamin. Oh lumpur ya, saya menyembelih kamu. Oh macam-macam ya. Tegolong lekoh tak kulo dengan apa? Ya. Tegolong lekoh tak kulo. Bahkan anak sekarang ya idena, mak idena. Maka jangan salahkan anak itu. Salahkan kita yang jauh dari anak. Kalau dekat dengan anak, mungkin dia seperti itu. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Maka Nabi Yakub alaihissalam diuji oleh Allah melalui anaknya, Pak. Diuji melalui anak. Ini tidak salah. Iblis. Ini nanti coba lihat di dalam kitab Minhajul Abidin, sudah disyarah oleh Sirajul Talibin. Juga ada dalam kitab Syarah Al-Hikam, Ifadul Himam fi Syarah Al-Hikam. Ada juga dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ketika iblis menggoda manusia, tidak sanggup dia goda, Pak, ahli ibadah itu. Dia goda supaya tidak salat tahajud lagi. Dia goda supaya tidak bersedekah lagi. Tidak sanggup rumahnya, Pak. Hebat sekali ahli ibadah itu. Ketika itu apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wahai iblis dan setan, kamu mau menggoda si fulan? Godalah dengan dua hal. Wasyarikhum fil amwali wal aulad." Jadi godalah dia melalui hartanya dan anaknya. Ya, Pak, goda melalui harta dan anaknya. Kita selama ini ibadah kita hebat sekali, tapi ketika ada harta kagoyang, Pak, goyang. Tak temena agak jatah lun hanam deme lego yang gara-gara harta benar. Gara-gara harta. Jadi maka Allah mengajarkan kepada iblis dan setan, kalau kamu mau menggoda ahli ibadah yang tidak bisa kamu godalah dengan dua hal ini. Wasyarikum fil amwali wal aulad. Maka Nabi Yakub alaihissalam termasuk digoda melalui anaknya. Kan mau goyang Nabi Yakub, tapi kan tidak juga Nabi Yakub. Nabi Yakub, sabrun, bertabalu ni Allah, bertabalu. Kita mungkin kalau posisi Nabi Yakub alaihissalam, yang latih peluru kata pedang tak tepuk unumai. Kalau bisa apa kita nyon pasal penjara wadang. Ipengendon, ipengah dulu macam-macam ya, Pak. Etika nak ada, apapun nak ada ya, Pak. Sebelum orang anaknya itu. Tapi Nabi Yakub alaihissalam berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampuni dosa anak-anakku." Kan jarang ya, Pak. Jarang orang tua berdoa, "Ya Allah, ampuni dosa anakku." Jarang ya, Pak. Balik-balik orang tua, "Ya Allah, cukup kekeh telo ya Allah, penjara dulu tiga ya Allah." Ya ada, Pak. Itu yang ada. Maka kisah Nabi Yakub ini menjadi pelajaran bagi kita nyawa, Pak. Artinya apa? Nabi Yakub walaupun cukup sakit hati kepada anaknya, tetapi sangat dekat sekali dengan anaknya dan berdoa kepada anaknya kebaikan-kebaikan. Dan minta supaya apa? Diampuni dosa-dosa anaknya. Bahkan di dalam kalau nggak salah Baitawi juga. Kalau bukan Baitawi berarti Sawi.
fasaru itu 10 orang anaknya itu jadi orang baik-baik, dan di antara mereka ada yang menjadi nabi akibat doa dari Nabi Yakub alaihissalam. Sejahat-jahat anak kita, kalau kita berdoa kepada Allah, ya Pak, mungkin diberikan kebuka hati Pak, oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin diberikan petunjuk dan lain sebagainya gara-gara kita berdoa. Ini seperti Nabi Yakub alaihissalam. Seandainya Nabi Yakub berdoa kepada Allah, ya Allah, baik nepudi betidau yang kacupuk jeradung dia. Depu mate mentu. Maka tidak ada lagi nanti nabi-nabi yang lain, Pak. Hanalib yang keturunan dari 10 orang itu. Dari 10 orang, dari Nuai, dari Syamun dan lain sebagainya. Itu ada keturunan nabi dan rasul sehingga sampai ke bawah. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, kita lanjut. Innallaha astafa lakumud dina. Nah, coba dibaca. Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk. Ya, ini kita yang keliru ketika menerjemahkan ad-din itu agama, ya Pak. Ad-din itu kata Imam Nawawi dalam kitab beliau Arba'in Nawawiyah. Memang kalau kita lihat Arba'in Nawawiyah itu tipis, Pak. Ya, maka saya penasaran dengan apa itu Arba'in, kok bisa 40, berarti hadisnya 43. Kok bisa hadis Arba'in Nawawiyah pilihan-pilihan, berarti ini hadis pilihan ini maknanya luas sekali ini. Maka saya carilah syarahnya, tebalnya luar biasa syarah. Judulnya apa? Asy-Syarhul Kabir. Itu 1000 lebih halamannya. Ini ada 2 kali ini ada kitabnya, 2 kali ini. Jadi Asy-Syarhul Kabir fi Arba'in Nawawiyah. Di situ disyarah oleh Imam Nawawi hadis beliau itu, dan disyarah oleh 7 ulama besar. 7 ulama besar. Salah satu hadisnya adalah ad-dinun nasihah. Kita selalu menerjemahkan agama itu adalah nasihat. Pandai mendemenya nih, Pak. Agama itu nasihat. Ad-din itu kata Imam Nawawi dan 7 ulama besar lagi, ad-dinu yahtamilu maknayani. Din yang dimaksud di situ itu mengandung 2 makna. Yang pertama yaumul ba'tsi, hari kebangkitan, itu juga din. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, maknanya apa? Tidakkah kamu lihat ya Muhammad, orang yang mendustai hari kebangkitan? Bukan mendustai agama, ya Pak. Malik yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala ketika kiamat nanti yang mengatur hari kiamat itu adalah Allah. Menjadi raja pada hari kiamat adalah Allah. Jadi bukan agama. Malik yaumiddin, raja agama. Gimana raja agama? Malik yaumiddin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-a'malu, amal perbuatan itu namanya ad-din. Nanti coba dilihat di dalam kitab Syarhul Kabir yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, yang juga disyarah oleh beliau, dan 7 ulama besar di situ, Pak. 7 ulama besar yang mensyarah tentang hadis itu. Apa ad-dinun nasihah. Jadi kata beliau, ad-dinu huna bima'na al-a'malu, kata Imam An-Nawawi, Pak. Ad-din di dalam hadis ini, ad-dinun nasihah, maknanya apa? Amal perbuatan. Jadi bagaimana kita terjemahkan? Ad-dinun nasihah, amal perbuatanmu. Itu kata Imam Nawawi akan diperhitungkan oleh Allah, diberikan reward oleh Allah. An-nasihah. Nasihah itu 3 maknanya. Makna yang pertama, al-ikhlasu lillahi ta'ala. Apabila amal perbuatanmu itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini makna nasihat. Kemudian nasihat juga diterjemahkan apa? Karena amal perbuatanmu itu adalah kewajiban bagimu untuk melakukannya. Ya, ini yang kedua. Ad-dinun nasihat, kamu hendaklah beramal. Kenapa? Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala untuk disembah. Itu makna dinun nasihat. Jadi maknanya itu 3, maknanya 3. Jadi makanya din itu apa? Amal perbuatanmu. Bagaimana kita menerjemahkan? Innad dina 'indallahil Islam. Kita menerjemahkan begini, sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah agama Islam. Ini juga keliru. Bukan itu maknanya. Innad dina, amal perbuatanmu itu akan diberikan reward oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kamu lakukan dengan cara tunduk dan patuh kepada Allah. Ya, itu maknanya, Pak. Innad dina indallahil Islam. Ada dalilnya. Seorang pemuda sebelum dia masuk Islam, dia selalu membantu orang lain, bersedekah dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu dia masuk Islam. Aisyah mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apakah perbuatan dia sebelum Islam diperhitungkan juga pahalanya oleh Allah? Karena dia sekarang sudah masuk Islam. Dulu sebelum masuk Islam dia bersedekah, dia bantu. Tidak, kata Rasulullah.
Aisyah bertanya, kenapa ya Rasulullah? Karena dia tidak beriman kepada Allah. Ya, Pak. Dia tidak tunduk dan patuh kepada Allah. Inilah makna inna dina indallahil Islam. Kalau amal perbuatanmu ingin diberikan reward oleh Allah, ya al-Islam, maka tunduk dan patuhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita lanjut. Innallaha astafa lakumuddin. Itu apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala itu sudah memilih, ya, sudah memilih. Amal ibadah yang diterima itu adalah amal ibadah yang mencakup, kita kembali ke atas tadi, Pak. Kembali ke atas. At-tauhid dan ikhlas. Ini kalau dalam tafsir At-Tabari. Dalam tafsir At-Tabari, kalau ingin amal ibadah diterima, hendaklah kita jangan syirik kepada Allah dan hendaklah kita itu ikhlas dalam beribadah. Inilah pesan Nabi Yakub alaihissalam. Jadi maka nanti sebagian orang mengatakan Islamnya karena dari zaman Islam. Mana itu? Ini Islam ya Pak. Ya Pak. Ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam keadaan muslim ya Islam ya Pak. Padahal makna Islam di sini tunduk dan patuh. Dari dulu Allah sudah mengajarkan dari Nabi Adam. Allah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi dari dulu memang sudah diperintahkan untuk ikhlas dalam beribadah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan ketika turun ayat itu memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, nabi-nabi sebelum kamu dan rasul sebelum kamu, semuanya mereka itu saya perintahkan untuk menyembah menyuruh umatnya untuk menyembah dan beribadah kepadaku dan mentauhidkanku, tidak ada lain kecuali itu. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Itu makna lakumuddin. Ya, nanti bisa dilihat lebih ini lagi. Tapi saya tidak tahu ada terjemahannya atau enggak itu. Asyarhul Kabir. Itu dalam bahasa Arab. Mungkin kalau ingin terjemah coba cari ada enggak terjemahannya. Jadi di online dan lain sebagainya. Coba cari ada terjemahannya. Kalau sama saya ada bahasa Arab. Kalau yang ingin lebih jauh lagi, oh ini Hana Patih itu. Nah, bisa nanti pinjam kitab saya boleh juga. Asyarhul Kabir namanya fi Arba'in Nawawiyah. Kalau Arba'in Nawawiyah itu tipis, ini syarahnya Pak. Syarahnya cukup tebal ya Pak. Namanya Asyarhu Al-Kabir. Pembahasan tentang ad-dinu an-nasihah. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, coba dibaca. Maka janganlah kamu mati. Ya, terus ya. Kecuali dalam keadaan muslim. Dalam keadaan muslim. Ya, ini diterjemahkan lagi muslim ya, Pak. Muslim, Islam ya Pak, simbol-simbol itu. Padahal makna muslimun di sini di dalam tafsir At-Tabari apa kata beliau? Muslimun ay al-mukhlisun. Ya. Tafsir At-Tabari adalah salah satu tafsir bil ma'thur. Kalau kita seandainya apa? Alergi mendengar tafsir Allah nyoi pegah di nyawa gede paham betul ya. Nyoi pegah li tipulan, nyoi pegah li tipulan. Ambillah tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari menafsirkan Al-Qur'an itu dengan riwayat-riwayat hadis. An fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Kemudian nanti beliau mengatakan muslimun ya nama al-mukhlisun, orang-orang ikhlas. Jadi makanya Nabi Yakub memerintahkan kepada anaknya, wahai anakku, ikhlas itu sangat penting sekali wahai anak. Kalau kamu melakukan sesuatu perbuatan hal, tidak ikhlas karena Allah, amal perbuatanmu nol. Kalau kamu beribadah perbuatanmu tidak ikhlas, hasilnya nol, kata Nabi Yakub alaihissalam. Maka Nabi Yakub mengajarkan anaknya ketika anaknya bertumbuh berkembang waktu beliau hidup, ketika mau meninggal dunia juga mengajarkan anaknya. Jadi anak boleh khawatir katanya, meninggal ya dia baru dia ya kau tandanya Pak. Pernah kamu alim Pak. Nah jangan lupa ibadah. Mereka ibadah insyaallah lain amal dulu. Ni dia mau pakai bak motornya ni mau pakai dia je bagi dua nya motor yungil mertuh juta ni bagi dua waktu 50 tepon ni. Anak boleh khawatir ya Pak. Kajarang anak katanya Pak. Bak bagi-bagi jarang Pak. Ya. Bak bagi-baginya jarang dia. Jadi anak boleh tak pernah bagi-baginya. Nah, tanahnya ganti bulan, anak boleh tak bagi ke dalam aja Pak. Tetapi kalau masalah beribadahnya boleh ada pegang Pak Pak. Kalau itu semayang nya boleh ada pegang Pak. Karena dua aja masalah ibadahnya. Kemudian masalah-masalah lain dua sih. Ya, masalah ibadah, ikhlas itu harus diberitahukan. Itu mana muslimun tadi. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Oke. Ini kalau kita lihat tafsir Baydawi apa kata beliau? Wal maksudu
huwa an-nahyu an ayakunu ala khilafi tilkal hal idza matu. Artinya ayahnya mengatakan, hati-hati kamu, jangan kamu nanti beribadah tidak ikhlas karena Allah. Kalau tidak ikhlas amalmu ditolak. Jangan kamu beribadah nanti kamu syirik kepada Allah, semayang tapi kamu syirik, kamu menyembah yang lain. Menyembah yang lain itu bisa bermakna apa? Menyembah duit, menyembah jabatan, menyembah jabatan ya Pak. Maka orang yang duduk ketika dia sedang ini di jabatan lebih mengutamakan jabatan dengan perintah Allahnya, termasuk juga syirik juga ya Pak. Artinya apa? Ada yang lain yang memberikan finansial kepada beliau. Nyomunyo tajak kena ajak gede ni pecah di jabatan beri meta pulih Pak. Jangan aku fikir ya Allah ke Allah untuk bayar zakat, untuk melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan. Hendak aku fikirnya. Beliau tidak memikirkan bagaimana efek dari meninggalkan perintah Allah. Efek dari meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dipikirkan apa? Efek pekerjaan dia. Ipecat dia kah na pengle, ipecatnya kah na jehle, menyobino baju kai petren jabatan. Nanti bina tu kai petren peng dipikirnya Pak. Dipikir jabatannya Pak. Hana yang penimangnya tapi hana yang penimang Allahnya kan deji hana lunjak temayang di banjaran. Nyolong tinggai temayang di banjaran. Nyolong buka mati di banjaran. Hana rida Allah kabungi Allah di banjaran. Ya. Jadi maka hati-hati Pak. Istri Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam itu Allah katakan masuk ke neraka gara-gara apa? Mereka tidak berzina Pak. Istri Nabi Nuh tidak berzina, istri Nabi Lut tidak berzina. Maka Ibnu Abbas mengatakan wala zanata, mereka tidak berzina. Mereka tidak berbuat berbuat maksiat yang mencuri, tidak apapun tidak. Kesalahan mereka apa? Kesalahan istri Nabi Nuh. Hanya mengatakan kepada Nabi Nuh, kamu gila kamu. Ya Mbak, kamu ya. Untuk ditoi berapa? Kamu gila. Istri Nabi Lut alaihissalam tidak ngomong macam-macam dengan suaminya, cuma tingkah laku dia saja. Tingkah laku dia bagaimana? Jadi beliau itu menyetujui apa yang dilakukan oleh pembangkang Nabi Lut. Ketika datang tamu laki-laki ke rumah Nabi Lut, waktu pagi-pagi, siang-siang, beliau hidupkan asap. Jadi ketika itu mereka lihat asap. Oh, berarti karena jaminan. Karena mereka suka laki-laki sama laki-laki. Ada yang mereka datang ke situ. Ketika di malam hari dinyalakan api supaya apa? Masyarakat melihat. Oh, itu isyarat dari istri Nabi Lut. Kalau ada tamu di rumah dia laki-laki, itu saja yang dia lakukan. Tapi gara-gara itu Allah melakukan masuk ke dalam neraka kalian, dua-dua dalam neraka kalian. Dan tidak dijamin oleh suami kan ya. Padahal suaminya kan seorang nabi. Bisa saja berdoa, ya Allah, nyoinang lu nih Allah, nyoinang lu. Kata Nabi Lut, nyoinang lu nih Allah. Ya, tapi tidak ya Pak. Jangankan inang aning wadah hanya kedulung Nabi Nuh alaihissalam. Saya rasa cukup sekian. Naubu gitu. Ya, kita cukupkan saja. Ini pertemuan, kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Ini juga sangkaan Yahudi, Pak. Ya, ini ayat selanjutnya itu sangkaan Yahudi juga. Tentang masalah Yahudi dan Nasrani. Mudah-mudahan ada manfaat bagi teman-teman dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.